Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga masih dapat bertatap muka di meet ini. Nah, selanjutnya langsung saja kita berikan materi presentasi dari kelompok 3 kepadanya. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Maaf, sudah terlihat. Baik, membahas paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Mungkin belum terlihat. Apa sudah terlihat? Maaf. Apakah sudah terlihat? Baik, kita mulai presentasi kali ini. Kami, tugas kelompok pendidikan agama Islam dengan materi membangun paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Dengan anggota kelompok yang pertama adalah Adifa Indira Faradiwa dengan NIM 220211502006. Yang kedua adalah saya Muhammad Hilawan 0211501033. Kedua. Anda Kesha Salsabila NIM 20211502072. Pokok pembahasan pertama adalah pengertian dari paradigma dan paradigma Qur'ani. Kedua adalah bagaimana cara membangun paradigma Qur'ani, dan terakhir adalah mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kami. Dan untuk presentator selanjutnya saya serahkan kepada Andi Adifa Idira Salsabila. Untuk presentator kami persilahkan. Saudara Faradiwa. Makasih. Mohon maaf, ini karena off cam lagi di jalan. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengertian paradigma dan paradigma Qur'ani. Secara etimologi, paradigma
Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Dan dikma berarti sudut pandang, teladan, estetis, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas. Secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk presentator selanjutnya ialah Nanda Kesya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bagaimana cara membangun paradigma Qur'ani? Dimanta takaharal muslimuna wa takadama gairuhum. Artinya, mengapa umat Islam untuk dapat maju perlu mengambil jalan sekulerisasi? Yang pertama, karena ajaran Islam yang sumber Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadamuj, artinya bertahap dalam wujud dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat takdilat, artinya tidak banyak beban karena beragama itu mudah, karena berkemampuan manusia untuk melaksanakannya. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan, informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi bermakna, jelas, dan menarik. Mengapa paradigma Qur'ani penting bagi kehidupan? Yang pertama, meluruskan akidah manusia secara rinci. Menjaga akidah itu mencakup aspek sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Kedua, dan kesimpulan. Yang ketiga, mana terhadap akhirat dan kedua, meneguhkan dan manusia. Satu, menekan kemuliaan manusia. Yang kedua, menetap manusia. Ya, orang lemah secara ekonomi. Dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk menggali sumber historis, filosofi, psikologi, sosiologi, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman Islam, bisa dicapai dengan mempelajari zaman keemasan Islam, mempelajari peran Al-Quran dan mewujudkan kemajuan itu. Di zaman ini, Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi juga adalah dan Islam saat itu. Pada saat keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah SAW menjadi role model untuk uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat menjadikan Rasul sebagai panutan dan pemimpin setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan. Maka mereka pun menjelaskan dan setiap larangan ke generasi
meninggalkan maka mereka pun meninggal maaf maka para sahabat maka generasi terbaik dalam umat Islam sebab mereka harus sudah sebaliknya dan kehidupan generasi bawah rahmat dan menjadi abad adalah karena peran Al-Quran segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, puan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung perkembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Al-Faruqi menyebutkan bahwa dia ditempuh atas menguasai warisan hasanah Islam, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian mencari untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat yaitu sunnatullah. Kita sejarah bahwa kemajuan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam telah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Terima kasih. Mungkin kita dapat sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan. Untuk pertama adalah saudari dari Nadira Saiza Izhar. Untuk penanya, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nadira Syadza Isdihar dengan NIM 220211502066. Pertanyaan saya untuk kelompok Muhammad Fildam, kelompok 3. Bagaimana sih bentuk paradigma Qur'ani seseorang dalam memegang teguh akidahnya di saat sekarang itu banyaknya aliran-aliran dalam agama Islam? Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan diberikan, dan untuk pertanyaannya mungkin kita tampung dulu untuk dijawab di akhir. Dan untuk penanya selanjutnya saya persilahkan kepada Paketi yaitu Rizkan Karimah. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Bismillah, perkenalkan nama saya Rizkan Karimah dengan NIM 220111502074. Nah, ketika kita melihat zaman modern ini, banyak orang tua dia mengambil adat dulunya untuk memasukkan ke dalam agama Islam. Contohnya ketika dia anggap bahwasanya memotong ayam pada malam Jumat contohnya dan membuang ke sungai itu sunnah untuk mungkin mendapatkan rezeki atau bagaimana. Nah, lantas pertanyaan saya, bagaimana pendapat Anda untuk membangun paradigma Qur'ani ini kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua dari kita? Karena biasa kalau kita tanya, orang tua itu tidak susah untuk mendengar karena dia meyakinkan bahwa dirinya lebih paham dari kita. Mungkin cukup itu. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan respon. Maaf,
maaf untuk teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, berikanlah kami sejenak waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Maaf, apakah suara saya kedengaran? Ya, itu kedengaran ya. Oke. Baru masuk. Ya, tidak apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadira. Kalau menurut saya, sikap yang harus dilakukan seorang umat muslim adalah tetap berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta semakin memperdalam ilmu agama, akidah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, menghindari perbuatan syirik, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya sholat berjamaah, mengaji, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah berserah diri dan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apakah pernyataan saya diterima? Baik, saya terima. Makasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Dan untuk penanya selanjutnya yaitu Saudara Rizkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizkan. Terima kasih. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran adalah Seperti yang kita tahu bahwa Quran ini adalah cara pandang dan berpikir atas suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran dalam metodologi hukum Islam, usul fikih, dikonstruksikan oleh ulama yang istilah istihad. Salah satu metode istihad adalah urf, yaitu penetapan hukum yang didasarkan atas kebiasaan, tradisi atau adat setempat. Penetapan hukum yang dianjurkan atas kebijaksanaan setempat, urf. Ini tentu tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan hanya dilakukan dalam bidang muamalah di luar pelaksanaan ibadah atau ritual. Dan cara mengingatkan kepada orang tua adalah sebelumnya cari tahu dulu kebenarannya, meminta izin sebelumnya untuk menasihati, memberi nasihat, menggunakan bahasa yang baik dan jangan bersifat arogan atau biasa kita katakan dengan barbar. Dari segala inti adalah harus bersabar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah jawaban saya diterima? Maaf, untuk Saudara Rizkan, apakah jawaban saya diterima? Terima kasih. Mungkin ini terima kasih buat Pak MIM yang mampu menjawab karena terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak MIM menjawab selama berapa menit Pak? 7 menit Pak. Baik. Oke, nah di sini ada Pak Esra ya. Rizkan mana? Mungkin Saudara Rizkan sedang tidak ada di dalam room ini sekarang. Dan saya sekarang akan menarik kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah paradigma Quran ini adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Quran ini. Karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tidak akan terwujud dan tidak mungkin terwujud dan bisa saja menjadi kekacauan bagi seluruh umat muslim. Karena memang hanya Al-Quran pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di dunia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok 3. Mungkin sudah jelas apa itu yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani, dan terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.